Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ngerti kan ya? Mati? Mati, jaga-jaga barangnya mah. Nah. Anak orang baik, anak orang baik. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang paling mulia? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf, anak Nabi Yakub, anak Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya keturunan orang baik. Dan kita tahu Bapak Anies adalah cucu daripada pejuang kemerdekaan Indonesia, Bapak Abdurrahman Baswedan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Selamat datang di tanah Banten, Pak Anies, tanah yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yang mana Sultan kita itu ada kemiripan dengan Pak Anies karena beliau adalah makhluk yang multidimensi. Kenapa multidimensi? Tidak hanya beliau secara genealogi adalah zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya sebutkan asapnya 24 panjang bisa sampai maghrib, Pak Anies. Tapi juga beliau adalah seorang sultan, berarti umara, pimpinan tertinggi suatu negara, yaitu presiden kalau sekarang. Di samping umara, beliau juga seorang ulama yang alim. Tidak cukup di situ, beliau juga seorang waliullah yang diziarahi umat manusia 20 juta penjara setiap tahun. Dan di tanah ini, Kesultanan Banten, walaupun istananya tinggal sisa-sisa, tapi ini bukti, spirit dan prinsip masyarakat Banten. Tahun 1808, ketika kalah perang dengan Belanda dan Inggris, Sultan Banten diberi pilihan, ingin tunduk di bawah kekuasaan kami atau hancur lebur menjadi debu. Sultan Banten terakhir saat itu memilih, lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup bercermin bangkai. Kalaulah Sultan dulu tidak punya prinsip, kata sejarawan Van Mok Belanda, maka istana Surosoan Banten menjadi istana termegah, tidak hanya se-Nusantara, tapi termegah sebenua Asia. Banten tahun 16, abad ke-16 sudah mengirim duta besarnya ke Inggris, Prancis, Belgia, dan Denmark, sehingga diterima dan diberi gelar Duke. Jika antum ada kesempatan ke London, Inggris, ada Museum of Mankind. Di situ terpampang lukisan Duke of Kiai Ngabehi Nata Praya, utusan dari Banten. Dan uang pertama dari Nusantara, kesultanan, yang dipakai transaksi dan ditemukan di Sungai Thames di Eropa adalah uang mata uang Banten di zaman Sultan Agung Terbayasa. Banten juga mempunyai sultan keempat, yaitu Sultan Abdul Mafakhir, yang secara legal formal, de facto dan de jure menjadi raja pertama yang dilantik menjadi sultan oleh Syarif Zaid di Mekah pada tahun 1638 dan diberikan kekuasaan atau mandat untuk melantik sultan-sultan sepulau Jawa. Selebihnya dulu masih disebut kerajaan atau raja, disebut kesepuhan, tapi Sultan Abdul Mafakhir menjadi sultan yang resmi pertama dilantik di Mekah atas otorisasi Utsmani saat itu. Maka kebesaran Banten ini menjadi satu amanah berat bagi para penerusnya Pak Anies, sehingga pundak kami yang lemah ini tidak mampu memikul kebesaran sejarah tersebut. Mudah-mudahan dengan datangnya matahari dari timur, yaitu Anies Rashid Baswedan, kaki-kaki orang Banten menjadi kuat gagah menopang kebesaran itu. Kembali Banten menjadi pusat peradaban keislaman dan menjadi sentral mercusuar peradaban kemanusiaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanpa berpanjang lebar, itu sebagai mukadimah ya. Mohon maaf Anies, ini namanya anak muda jadi harus langsung gigi 4 ini. Terus. Dulu saya lulus SMA, Pak Anies nih menawari saya beasiswa fellowship, ada Pak Anies ya, pada Madinah. Cuma ibu saya menyuruhnya ke Mesir waktu itu, jadi belum rezeki. Tapi saya ngefan dari dulu Pak Anies. Ya sama-sama mancung soalnya. Baswedan itu ibu bapak, biar tahu nih ya, biar kita tidak terjebak politik identitas atau apapun, itu adalah satu kabilah yang datang dari Hadramaut Yaman. Tapi bukan Sadah, yang bukan Sadah. Dari genealogi turunan Rasulullah SAW.
Ada Bang Hashir, ada Baswedan, ada Bang Mukmin, ya banyak tuh Mbak itu. Ada Bang Abud, kalau Bang Abud Sayyid, Jabariat Nabi. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Sultan terakhir Banten, yaitu Sultan Safiyuddin, yang mana tahun 1830 Sultan ini dibuang ke Boto Putih, Surabaya, dan sekarang cicitnya yaitu Ratu Bagus Bambang Wisanggeni Surya Atmaja akan memberikan sambutan dan telah kembali ke tanah Banten. Kepada yang mulia Bapak Ratu Bagus Bambang Wisanggeni, Sultan Banten terakhir, falyatafaddal ilaihi mashkura. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Anies Baswedan, alhamdulillah beliau hadir bersilaturahmi dengan para ulama, kesepuhan rakyat Banten. Tidak lain adalah karena ingin mengundang saudara sekaligus mendukung beliau. Yang saya hormati kesepuhan ulama Banten, Kiai Haji Tubagus Fatul Hajin Khotib. Yang saya hormati juga Ibu Ratu Tinti Khotib dan para ahli ulama lainnya, termasuk juga ada tamu agung yang kebetulan masih saudara saya dari Solo, Kanjeng Putri Raden Ayu Dewi Diponegoro, keturunan Diponegoro ya. Kebetulan satu keturunan dengan ibu saya. Alhamdulillah sudah hadir semua di sini karena ridha Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang kami muliakan, hari ini kita bisa berkumpul tak lain karena ridhonya Allah. Oleh karena itu yang paling utama dan yang utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bersatu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan sepanjang masa hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya semua, hingga kita semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Hadirin hadirat yang sekalian, saya selaku Kasepuhan Kesultanan Banten, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, tak lain adalah menerima kedatangan tamu agung. Wajib kita untuk menjamunya, menerimanya dengan baik. Persoalan beliau nanti ada niatan nawaitunya menjadi 01, semoga mendapatkan ridha Allah. Saya selaku Kasepuhan memang sikapnya netral, tapi kita berharap seorang pemimpin yang baru nanti merubah Banten, merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu prinsipnya yang paling penting. Kebijakan apa yang diambil semoga tidak merugikan umat Islam. Amin. Insya Allah. Tidak panjang lebar saya bicara, lebih kurangnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasepuhan Bapak Ratu Bagus Bambang Wisanggeni. Selanjutnya kita dengarkan sekabur sirih dari orang tua kita, Bapak Kiai Haji Tubagus Fatul Hajin Khotib. Sebelum mulai, Pak Anies, seperti tadi saya katakan, di Banten itu punya memori kolektif, pemimpin itu multidimensional, Pak Anies. Nah, di terakhir itu yang memiliki kapasitas sebegitu itu ayah beliau, kakek kami, yaitu Bapak Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib, seorang pahlawan nasional juga, ketua Syarikat Islam pada periodenya,
beliau seorang gubernur, ulama, dan juga seorang turiat. Dan bahkan beliau pada saat agresi militer, Banten mencetak uang sendiri di zaman beliau dan tetap setia pada NKRI. Ya, namanya Urida, uang Republik Indonesia daerah Banten. Berlaku sampai Lampung, sampai Jawa Barat saat itu. Ketika vacuum of power, agresi militer, Rumroyen, Renville, Linggarjati. Ahmad Khatib berdiri mempertahankan NKRI dengan mengadakan Urida itu. Nah, beliau adalah putranya yang laki-laki, Kiai Haji Tubagus Fathul Azim Khatib. Maka untuk di wilayah Banten ini beliau menjadi kesepuhan yang paling sepuh mungkin ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu pangkolotna, pangkolotna. Ya, kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidi Kiai Haji Tubagus Fathul Azim Khatib, falyatafaddal ilaihi mashkur. Tolong duduk ya, duduk. Kursi masih banyak tuh, kursi masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ala Allah wa minallah wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Al-ayah. Wa qala aidan di surat paling pendek. Tahu nggak surat dalam Quran yang paling pendek? Ada yang tahu? Surat ke-107 ya. Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah ala rashi wal murtasi. Ar-rashi wal murtasi finnar. Kaza fi hadis qudsi. Insyaallah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, para kiai, para kesepuhan, para tokoh-tokoh masyarakat Banten rahimakumullah, wabil khusus yang kita banggakan Abang Anis atau abang atau kakang ya? Kakang nya orang Sundanya, orang Kuning. Kang Anis yang saya banggakan beserta jajaran dari DPP dan DPW DPD nasional, nasional Demokrat, singkatannya Nasdem ya. Masya Allah, berapa saya itu Pak Anis? Baru tahu Nasdem tuh Nas. Oh, enggak ada singkatannya. Partai Nasdem aja. Ternyata Nasional Demokrat. Kalau Pak SBY Demokrat saja, nggak ada nasionalnya. Oh gitu ya. Makasih. Yang kami banggakan juga Gus Coy dari Asluhumi. Gresik dari timur sana. Tadi ponakan saya, cucu saya menceritakan Anis datang dari timur, Gus Coy juga dari timur, masya Allah. Alhamdulillah Gus Coy. Saya sering lihat antum di TV. Paling rajin ngomong nih. Kalau bicara politik paling rajin ya. Sesekali saya perhatikan loh itu. Bekas orang PKB itu. Iya kan, nggak salah kan? Ya. Karena mungkin nggak senang dengan ketuanya keluar. Itulah penyakit bangsa kita. Banyak kutu loncat kita ini. Iya, Pak Anis ya.
ada di antaranya gitu, walaupun nggak semua. Baik para hadirin, khususnya Pak Anies, saya hanya sekaligus ini saya isi dengan pertama silaturahmi dengan rasa gembira, senang begini, persaudaraannya terasa ya. Tadi saya membacakan kalau nggak salah di awal itu surat Al-Anfal 63 potongannya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubi. Arti bebasnya, seandainya kalian membelanjakan harta kalian yang sepenuh dunia ini punya kamu, dibelanjakan, dibagi-bagikan untuk menyatukan manusia dan menundukkan manusia, ma alafta baina qulubi. Kalian tidak akan bisa menyatukan dan menundukkan hati manusia. Walakinnallaha allafa bainahum. Tetapi hanya Allah lah yang pasti bisa menyatukan dan menundukkan hati manusia. Itu ayat Quran. Yakin? Orang Islam harus yakin. Kalau nggak yakin dengan Quran, murtad kalian. Saya ajak loncat langsung ke surat yang paling ujung, hampir, dan paling pendek lagi. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan, kami anugerahkan kamu Muhammad sebuah telaga Kautsar, sebuah telaga yang luar biasa, nggak bisa digambarkan. Sampai berbagai hadis menerangkan airnya lebih putih dari susu, ya, lebih manis dari madu, lebih dingin sejuk daripada salju. Woi, lamun kita sing minum kayaknya belenak nih betul. Namun gambarannya seperti salju seperti itu, manis sejuk, itu kan gambaran dunia. Aslinya di akhirat itu di surga ya bukan seperti itu. Yang tidak terlintas dalam pikiran, dalam hati, itu namanya surga ini. Ya, itu hanya gambaran, sebegitu dahsyatnya. Kami berikan anugerah wahai Muhammad sebuah telaga Kautsar. Lanjutan ayatnya Panis. Fasol. Maka sambungkan dirimu, jiwamu, ragamu, hatimu, pikiranmu, akhlakmu dan sebagainya. Di mana? Sambungan ke siapa? Li Rabbi. Kepada Tuhan. Ya Allah. Wanhar, susul juga dengan wanhar. Sering-sering banyak-banyaklah mengorbankan hewan. Para nabi dan rasul kita baca sejarah, bahkan ringkas saja saya langsung ke Nabi Ibrahim. Dalam berbagai riwayat dikatakan Nabi Ibrahim itu kalau berkorban tidak kurang dari 1000 ekor unta, 1000 ekor sapi, 1000 ekor domba, ya, selalu lebih ribuan. Sampai ketika putranya diperintahkan untuk dipotong. Wasolli li rabbika wanhar. Kalau kita menghendaki suatu keinginan, ingin mendapatkan anugerah dari Allah, wasolli, dekatkanlah diri kepada Allah. Dan ikuti dengan pengorban, banyaklah berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Maka setiap orang yang mau jahat kepada kamu, huwa Allah abtar, pasti akan memotongnya, akan melibasnya. Kalimat ini pernah saya ungkapkan, nggak perlu pakai mic ya. Pernah saya ungkapkan kalimat-kalimat ini kepada rahasia. Belum kelasnya, makomnya belum nyampe kalian. Ini makom khusus. Kata Gus Coy, apa tuh ulama khas apa ulama jos ini? Yang muncul istilah ulama jos itu kan dari sini, dari Gus Coy. Ulama khas ya.
Ada juga dalam Islam itu yang saya baca khawasul khawas. Ada puasa khawas, ada puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Kalau ulama Jos itu kali dari sana datang itu kan diplesetkan ya. Jadi saya anjurkan waktu itu ya kepada orang-orang yang punya keinginan, ingin mendapat anugerah, banyak-banyaklah memotong korban. Dalam Islam ada ajaran istilah kifarat. Kalau orang berbuat dosa besar ada kifarat kan? Tapi jangan disamakan dengan Nasrani, ibu-ibu. Kalau Nasrani kan ada penebusan dosa ya. Ya, maaf yang ada Nasrani di sini, ya. Itu ajaran mereka, jangan diikuti sama kalian. Ini mau umat Islam punya keinginan atau punya musibah, dapat musibah, datang ke kiai, ngasih uang, minta didoakan, minta diselesaikan musibahnya, minta dihilangkan musibahnya. Doanya dititipkan sama kiai. Kiai cukup dikasih duit, dikasih amplop, dan kiainya mau lagi. Ya, kiainya mau lagi dari perantara. Pokok sendirinya aja ditolak terus doanya. Mudahin orang lagi. Bukan sih kata kiai ya. Nah, menurut saya istilah bahasa Indianya kiai begitu tuh kiai jubur namanya. Kiai jubur, ujub dan takabur. Ujub merasa saya ini kiai ahli ibadah, doanya pasti jawab. Waduh, ujub takabur amat tuh kiai ya. Ada di bawahnya jubur, ada kiai patoni. Singkatan dari pasti tukang nipu tuh. Oleh-oleh dari Batu kau ya. Patoni itu pasti tukang nipu. Memang ada kayak tukang nipu banyak di sini. Bisa jadi termasuk saya juga dulu patoni. Contohnya begini, contohnya. Dengerin, nanti salah pengertian. Contohnya begini, saya kedatangan tamu pakai Alphard, dia nggak kenal, saya juga nggak kenal. Anaknya sakit parah, minta obat ke saya jawab awalnya begini, Pak, saya ini nggak pernah belajar kedokteran, nggak pernah jaga kesehatan, nggak ngerti urusan obat-obatan, penyakit nggak ngerti. Iya Pak, ini anak saya udah dibawa ke Amerika, ke Belanda, kemana habis miliaran. Lah hati saya makin bergemuruh kan. Wih lumayan nih kalau dikerjain nih, ya kan? Awalnya saya jujur, terus terang, saya nggak ngerti urusan obat, nggak ngerti urusan penyakit. Tapi karena terus gitu tuh, akhirnya ya udah coba cari air aqua sih, coba, sembuh lagi, sembuh lagi. Apa coba komentarnya? Yang sakitnya langsung sembuh. Wih hebat ya Pak Kiai ini. Orang tuanya apalagi, Pak Kiai terima kasih, katanya udah saya bisa kemana-mana. Ternyata sembuhnya di sini oleh Pak Kiai. Saya ini juga manis. Ternyata gue ini hebat ya. Nah, ya. Padahal asli nipu kan Kiai kan. Nah apa urusannya Fatihah dengan air, dengan penyakit? Oh apa urusan? Memang ada hadisnya, peludain dawaun. Siapa penyakit pasti ada obat. Nah, masalahnya yang ngerti obat dan penyakit itu sopo. Coba ya, Bang Usir ngerti obat-obatan penyakit. Ayo orang ngerti aja. Besoknya datang lagi calon presiden nih ke saya. Pakai tolong bantu saya doa supaya jadi saya terpilih. Udah tenang Pak nih, baca ini, wirid ini. Kan gitu kerjaan saya dulu tuh. Ya dulu, masih jahiliyah. Ya. Padahal saya jawab awalnya, Pak Anies, saya ini gak ngerti urusan politik, urusan manajemen, gak ngerti urusan pemerintahan. Ngapain nanya ke saya? Minta dukungan ke saya. Fokus ibadah. Itu, ya jujur kan? Ada tapi yang begitu. Makanya saya nih latar belakang kendaraan Pak Anies, terus terang kalimatnya ke orang lebihnya ya. Pak Haris. Anu je, Kang ya. Pak Anies pengen surat terakhir ini. Anu buatan bahasanya begitulah kurang lebih.
jawab sambil ketawa-ketawa. Pastor aja kesini saya terima aja. Pendeta saya terima Pak Anies. Ya kan? Pernah ngopi-ngopi sama kakak saya paling tua nih. Toko P3 di Bandung ini. Pernah ngopi-ngopi di Tepekong tuh ya teh. Biasa ngobrol. Ya udah kalau gitu mah diurus rapat akhirnya jadi yang udah itu Pak Anies. Hasil istiqoroh saya juga kalau jadi berarti dapat ridho dari Allah. Amin. Kalau Pak Anies nggak jadi berarti orang ridho Allah. Itu aja sama istiqorohnya Pak Anies praktis. Ya, kalau bagus jadi, kalau nggak jadi berarti nggak bagus. Itu aja tuh bos. Ini mah ada istiqoroh, nonggoni mimpi sampai 40 hari puasa, memegeli sih bocah. Nah, ya. Yang paling rendah ada lagi Kiai Pak Anies, Kiai Jartoni. Nggak bisa ngajar doang, lakoni maulud. Ngajarin sama jamaah, sama santri, sama ibu-ibu ceramah segala hebat. Tapi dianya masih tiap hari molor aja. Padahal ngajarin orang suruh puasa Kemis lah, suruh puasa Rajab lah, puasa itu. Deweknya molor kayak ngerokok. Ya. Ngajarin sama orang bangun malam tahajud, dianya ngorok aja udah malam. Itu namanya kejar. Masih banyak kusoy di sini mah itu. Kejar Tony, Kiai Patoni, Kiai Jubur. Masih banyak. Kembali ke masalah ayat tadi. Saya sarankan Pak, Bapak ingin jadi sesuatu nggak usah kampanye. Dekatkan diri aja kepada Allah. Jiwa, raga, hati, pikiran lu habis itu Allah sendiri. So, tidak cukup itu. Ayatnya juga ada lanjutannya. One hal. Tolong Bapak, ini nggak saya sebut namanya ya. Ini cerita dulu. Nggak usah saya sebut namanya ya. Tadi kan saya rahasiakan. Bapak istilahnya dalam rangka ini ingin jadi sesuatu tadi. Cukup lakukan itu. Dekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kedua, tinggal di mapping aja seluruh Indonesia itu besar. Ada berapa kabupaten kota? 500? Berapa? 542 kabupaten kota. Provinsi 38. Ya. Saya bilang ambil 100 saja kabupaten kota yang tidak ada dukungan buat Anies. Potongkan sapinya 1 ekor. Kabinetnya Ifat Anies. Dan satu hal lagi, uangnya langsung dari kantor Pak Anies. Jangan mengganggu gugat uang tim saya. Kalau bisa, ya terserah Pak Anies, mau dikerjakan silakan. Saya ngasih tahu informasi itu. Saya memahami ayat tadi itu begitu. Masukan. Lanjutkan. Fasolli lirabbika wanhar. Tuh ada jawabannya tuh. Inna syani'aka tuh. Yang mau jahat kepada kamu sama Pak Anies tuh. Kalau Pak Anies melakukan itu, ya Allah nanti yang melibas. Amin. Begitu Pak. Saya yakin itu. Kenapa yang dulu kalah tuh? Oh nggak dikerjain kayaknya itu. Kayaknya. Nggak tahu. Tapi kan masa itu turun itu. Nggak ada kan? Mungkin paham saya tentang ayat tadi kan nggak menyimpang ya? Nggak menyimpang kan? Nggak sesat kan? Setuju kan itu? Setuju. Berarti kan benar itu. Berarti nggak dikerjakan berarti yang dulu. Kalau dikerjakan pasti menang ya. Ya, hah? Mufas apa? Inasannya kawal aktar. Mana Pak? Aktar, Pak ya. Nah terakhir saya juga sedikit tadi menyinggung hadis kursi, ya. Laknatullah ala rosi wal mutasi. Ar-rosi wal mutasi finar. Dilaknat oleh Allah orang yang menyuap dan yang menerima suap. Penyuap dan penerimanya sama-sama masuk. Itu konon katanya hadis kursi. Sedangkan di Indonesia kayaknya udah jadi apa ya? Tradisi. Kayaknya udah labu udah kayaknya Pak Anies ya. Labu udah serba salah jadi calon DPR, calon ini, calon itu dia biasanya nggak ngasih siapa yang milih. Ngasih jadi neraka tuh laknat. Jauh.
jadi susah ya. Ya mudah-mudahan kedatangan Pak Anies ke sini, mudah-mudahan Pak Anies menjadi sosok yang istiqomah, paling tidak minimal bisa mengaplikasikan di surat An-Nisa ayat 65. Amin. Ya baca ke ayat 65. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ngerti kan ya? Mati? Mati, jaga barang ini mah. Nah. Ya mudah-mudahan kita doakan Pak Anies Baswedan ini menjadi sosok yang betul-betul dari tata. Artinya betul-betul beriman, sehingga dalam ayat tadi dibantah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka. Jika kalian betul-betul menghukumkan diri kalian kepada Muhammad fima syajara bainahum, atas segala hal yang terjadi di antara kalian dihukumkanlah kepada Nabi Muhammad. Nanti setelah dapat keputusan dari Muhammad, dari Rasulullah, la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Di mana? Bahkan yang ada wa yusallimu taslima. Di mana? Ya mudah-mudahan Pak Anies bisa. Kalau pribadi Pak Anies seperti itu, nanti otomatis rakyatnya juga akan ikut. Sebab al-insan ala dini al-insan ala dini mulki. Manusia itu sangat tergantung kepada kepribadian agama pemimpin. Rumahnya ini ya, Kiai. Kalau pemimpinnya luar leor kanan kiri, Iya. Iya masuk. Nah, masuk. bukan itu. Kiai Fatul. Rakyatnya itu. Kiai Fatul pasti. Ya. Itu mungkin bukan hadis ya. Iya tadi pagi tuh. Itu kata-kata mutiara. Masuk lagi. Hafal. Ya, yang makan. Kata-kata bijaksana. Iya. Nanti setelah saya juga langsung aja. Tanya aja tanya. Nggak pakai protokol lagi. Tanya di situ. Saya bisa cukupkan dulu sementara sampai di sini. Bicara saya. Tanya orang ya. Apa istilahnya bukan tahu saya di sekapur sini aja. Rumah Kiai gitu Fatul. Sekarang saya tawarkan ke Pak Anies, mau menanggapi dulu omongan saya, apa sekaligus nanti. Dekat tuh. Ada sudah saya lima orang menunjuk untuk bertanya. Loh kalau dibiarkan aja semua, sampai subuh gagal berangkat gitu. Udah di depan, udah di depan. Gimana sih? Bisa batas 5 orang sudah tercatat. Saya tanya Anies sekali lagi, Pak Anies mau menanggapi dulu omongan saya apa langsung aja disatuin? Hah? Hah? Ya kalau mau langsung Justru aja ke sini. tanggapi dulu sambutan saya diterima atau enggak gitu, model begini. Justru ke sini. Sambil nunggu orang mempersiapkan pertanyaan. Ya berdiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq. Kalau saya billahi bisa bilang syariat Islam asli. Billahi bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lebih kembali. Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati para alim ulama, para kiai, khususnya yang tadi baru saja menyampaikan pencerahan bagi kita semua, Kiai Haji Tubagus Fatul Azim Khatib. Yang saya hormati Ratu Bagus Sultan Bambang Wisanggeni dan semua para alim ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan silaturahmi pada sore hari ini.
Izinkan pertama saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat, dan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan para ulama Kesepuhan Banten. Kehadiran kami ke sini adalah untuk bersilaturahmi dan sekaligus kami ingin mendengarkan dan mendapatkan nasihat untuk kita sama-sama tahu. Saya mendapatkan amanat menjadi seorang calon presiden. Pak Kiai, saya tidak mendirikan sebuah partai. Saya tidak mengumpulkan uang. Kampanye ini, kegiatan ini semua, saya mendapatkan amanat. Saya sedang bertugas di Jakarta. Kemudian saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Nah, saya menerima ini sebagai sebuah amanah. Saya terima sebuah amanah. Saya sering sampaikan, saya berada di dalam tempat seperti ini. Saya analogikan Kiai seperti berada di saf terdepan di sebuah masjid. Di belakang imam, di saf terdepan. Tapi sampainya di saf depan, itu bukan saya melangkahi saf-saf yang ada di kanan kiri dengan membuka kanan kiri, tetapi yang terjadi adalah jamaah di masjid ini bergoyang kanan kiri, dorong kanan kiri. Saya kegeser kanan, kegeser kiri, sampai kegeser ke paling depan. Iya. Kalau yang tadi Pak Yai sebutkan tetap bersama, barangkali yang paling depan. Jadi saya menerima ini sebagai sebuah amanah. Karena itu kami menjalankan ini dengan sebuah ikhtiar yang mudah-mudahan kita jalani dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sehingga nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Amanat ini besar, tapi insya Allah tidak berat. Bila dapat ridhonya, yang besar itu ringan. Amin. Bila tidak ada ridhonya, yang kecil saja berat. Nah, karena itulah ketika kami memulai perjalanan ini, ketika kami berencana untuk ke ujung paling barat dari Pulau Jawa, ke sebuah tempat yang memiliki tradisi perjuangan yang dikenang bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi juga tercatat hingga lintas benua, Banten. Dan di tempat ini, kalau kita lihat dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, di ujung abad 19, disinilah pertama kali terjadi gerakan pemberontakan yang luar biasa. Yang kemudian, kalau kita istilahkan, Belanda itu tergetar dengan pergerakan para ulama, para kiai pada waktu itu. Dan itu dicatat semuanya. Karenanya kami datang ke sini ingin mendapatkan hikmah dari zuriat yang ada di sini, yang sudah lintas generasi membawa semangat perjuangan yang membuat kita semua sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia itu punya catatan gemilang sejarah yang membanggakan. Kami bersyukur betul dapat kesempatan untuk tiba. Karena itu saya agak menyesal tadi ketika sampai di sana sudah menunaikan sholat duhur asar di jamak kosor tadi, sehingga tidak sempat. Tapi nanti saya ingin sujud di sini. Insya Allah diizinkan untuk bisa sujud di sini, sehingga kita bisa bukan hanya satu mendapatkan nasihat dari semua
para ulama kesepuhan Banten juga berkesempatan untuk bersujud di sebuah masjid yang punya catatan luar biasa gemilang ini, dan kemudian ingin berziarah. Jadi kami melihat bangsa ini sudah terlalu sering tergores. Seringkali terjadi polarisasi yang tidak dijaga sehingga menjadi friksi, lalu menjadi konflik. Lalu kalau konflik dibiarkan jadi pecah, ada urutannya, tidak mendadak pecah. Polarisasi jadi friksi, dibiarkan friksi jadi konflik, konflik dibiarkan jadi hancur. Dan seringkali itu dimulai dari kata-kata. Karena itu saya malah merasa sudah saatnya kita mengirimkan pesan-pesan yang mempersatukan. Amin. Bukan pesan yang membuat kita merasa terpisah-pisahkan. Kenapa? Asal usul tidak bisa dipersatukan. Kalau ada yang bisa mempersatukan asal usul, saya ingin lihat. Asal usul tidak bisa dipersatukan, tapi tujuan bersama kita bisa bersatu. Tujuan itu yang mempersatukan. Dan insya Allah ini yang kami bawa buat para kiai, para ulama yang saya sangat hormati. Tujuan yang ingin kita capai, misi yang ingin kita emban adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam perjalanan itu, kalau namanya menghadirkan keadilan, pasti akan menghadapi tantangan. Dari mulai sindiran sampai cacian. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan ini. Insya Allah ini diuji. Doakan didekatkan dengan ikhlas. Dengan begitu melewati ini semua dengan rasa tenang. Jadi para alim ulama yang saya amat hormati, khususnya ulama Kasikuan Banten, kami merasa sangat bersyukur pada sore hari ini bisa bersilaturahmi langsung, dan tadi sudah mendengarkan nasihatnya. Insya Allah nanti akan dijadikan pedoman, Pak Kiai. Dan tadi pesannya kita harus bersiap untuk menjalankan tadi banyak yang harus dikorban. Insya Allah pegangan dari Al-Kautsar nanti dibaca ulang berkali-kali. Secara hitungan mungkin paling pendek, tapi mungkin itu jalur yang paling tepat untuk mencapai perubahan yang kita harapkan. Jadi mohon doanya dan doakan agar kami bisa didekatkan dengan amanah, didekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan ikhlas. Karena rute yang hendak dijalani adalah rute yang penuh dengan tantangan. Tapi tadi diceritakan dengan amat indah oleh MC kita, Tuh Bagus Imam Ibrahim, yang waktu itu tidak ambil beasiswa di Jakarta tapi ambil beasiswanya di Mesir. Insya Allah nanti menjadi ulama hebat. Tadi dipesankan ketika Sultan diminta untuk memilih, dia memilih bukan mempertahankan materi, tapi memilih untuk mempertahankan spirit, harga diri, dan kesultanan Banten. Dan itulah yang ingin kita jaga sama-sama ke depan. Mohon kami sekali lagi diberikan nasihat, diberikan bimbingan, dan insya Allah dengan itu kami insya Allah ikhtiarkan untuk bisa melaksanakan itu semua. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ambil alih di protokolnya. Tadi dapat isyarat dari Bapak Pimpinan. Tadi acara sudah habis sampai di sini. Ini sudah saya catat 5 orang. Tinggal dikirim aja pertanyaannya ke beliau. Beliau jawab. Ya. Jadi sekarang sudah nggak ada waktu lagi. Tinggal mungkin sedikit saja. Karena masih ada 4:30 ini. Ya, masih ada waktu sedikit. Ya.
Tadi saya tanggapi omongan Pak Anies sedikit tadi tentang istiqomah. Cuman istiqomahnya jangan nurutin saya Pak Anies. Kalau saya kan istiqomah istirahat nggak ada kom 5. Iya, saya kan DRS di rumah saja, nggak kerja, nggak kemana di rumah. Jadi istiqomah saya itu istirahat nggak ada kom. Ini ulah nurutan Pak Anies ulah. Nah istiqomah masih, gitu ya. Itu aja. Saya minta ikhlas ridhonya kepada Abah Mansur dari Bojonegara. Beliau adalah salah satu cucu dari pejuang Geger Cilegon, Kiai Wasid, Abah Mansur Muhyiddin. Ya, dimohon ikhlas ridhonya untuk membacakan doa untuk semua sekarang. Ya, boleh diisi 5 menit saja kalau mau ngomong. Kalau singkat cukup duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari masyarakat Banten yang sudah 3 kali deklarasi Anies Baswedan Presiden RI 2024-2029. Sudah 3 kali deklarasi. Saya selalu diundang duduk di depan ikut deklarasi. Sekarang Abah Anies ada di depan kita. Sebagai masyarakat Banten mengharapkan ke depan punya pemimpin di samping cerdas, amanah, juga pemberani. Yang dimaksud pemberani di sini berani menyelamatkan NKRI. Masyarakat Banten minta jawaban, Pak Anies berani tidak menyelamatkan NKRI? Wassalamualaikum. Bismillah, insya Allah dijalankan. Takbir. Amin ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumil zalimin, wa najjina minal qaumil kafirin, wa najjina minal qaumil fasiqin, wa najjina minal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian acara kita pada sore hari ini. Kita doakan Bapak Anies Baswedan mendapat ridha Allah untuk memimpin Indonesia ke depan. Amin. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maju ke depan. Untuk Indonesia, Anies Presiden. Patok. Untuk Anies Rashid Baswedan. Jaga jarak, Pak, jaga jarak. 2, 3, 1, 2, 3.
Mohon maaf ya. Jaga.